Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai UTS sistem operasi. Dimana untuk kali ini saya akan membahas 3 soal, yaitu soal nomor 3, 4, dan 5. Saya mulai dengan soal nomor 3, yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan juga 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Yang pertama mengenai pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Nah, adapun hal yang dapat dilakukan untuk mencegah deadlock terjadi. Adapun untuk metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Yaitu yang pertama, meniadakan atau menghilangkan mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock tersebut. Maka langkah yang dapat digunakan itu adalah dengan spooling sumber daya, yaitu dengan mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu persatu. Yang kedua, yaitu meniadakan atau menghilangkan kondisi hold and wait. Jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah juga. Nah, langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses, sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Yang ketiga, yaitu meniadakan atau menghilangkan non-preemptive. Peniadaan non-preemptive mencegah proses-proses lain harus menunggu, di mana seluruh prosesnya dia akan menjadi preemptive sehingga tidak ada tunggu-menunggu. Dan yang keempat, meniadakan atau menghilangkan circular wait. Di mana di sini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Yang kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, akan tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui snapshot dari suatu sistem seperti pada tabel berikut ini, di mana ada P0, P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ada allocation, max, dan available-nya. Di sini, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana isi matriks need? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Dan yang C, jika proses P1 meminta 0, 5, 4, 1, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Adapun untuk jawabannya, yang pertama yaitu di sini saya cari dulu untuk yang soal A, yaitu mengenai isi dari matriks need. Nah, ini dia tabel yang diketahui dari soal tadi. Nah, adapun untuk mencari matriks need, itu dia kita dapatkan rumusnya max dikurangkan dengan allocation-nya. Max yang ini kita kurangkan dengan allocation-nya, maka nanti akan kita dapatkanlah matriks need-nya. Nah, saya mulai dari P0. P0 dia max-nya sebesar 0021. Kemudian dikurang dengan allocation-nya 0021. Maka need-nya itu dia sama dengan 0000.
Nah, untuk P1 itu dia max-nya sebesar 0,750, kemudian dikurang dengan allocation-nya sebesar 0,100. Maka ini dia sama dengan 0 dikurang 0, 0, 7 dikurang 1, 6, 5 dikurang 0, 5, kemudian 0 dikurang 0, 0. Maka nit untuk P1 dia sebesar 0,650. Nah, untuk P2 max-nya dia sebesar 1,652, kemudian dikurang dengan allocation-nya sebesar 1,632. Nah, maka di sini didapatkan nit-nya yaitu dia sebesar 0,020. Kemudian untuk P3 max-nya dia sebesar 2356, kemudian dikurang dengan allocation-nya sebesar 1354. Nah, maka di sini nit-nya didapatkan 2 dikurangi 1 sama dengan 1, kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0, 5 dikurang 5 sama dengan 0, dan 6 dikurang dengan 4 sama dengan 2. Maka 1002. Nah, kemudian untuk yang P4-nya max-nya dia sebesar 0750, kemudian dikurang dengan allocation-nya sebesar 0050. Maka ini nit-nya didapatkan 0 dikurang 0, 0, 7 dikurang 0, 7, kemudian 5 dikurang 5, 0, dan 0 dikurang 0, 0. Maka nit untuk P4 dia sebesar 0700. Nah, maka di sini sudah kita dapatkan untuk isi dari matrik nitnya seperti ini. Nah, maka selanjutnya untuk yang B, di sini tabelnya sudah saya tambahkan dia dengan isi dari matrik yang tadi. Kemudian di sini akan diperiksa apakah state-nya dalam keadaan selamat. Yang pertama, untuk P0-nya, periksa apakah nit-nya dia kecil sama dengan available. Nah, nit dari P0 tadi sudah didapatkan yaitu 0000, kemudian available-nya 1250. Nah, di sini dia benar bahwa nit-nya lebih kecil dari available, maka di sini P0 dapat dieksekusi, dan kita dapatkan juga dia untuk new available-nya itu dia sama dengan available ditambah dengan allocation. Nah, available-nya tadi sama dengan 1250, kemudian allocation untuk P0 dia sama dengan 0021. Nah, maka didapatkan untuk available yang barunya yaitu dia 1271. Nah, selanjutnya untuk P1 nit-nya dia sebesar 0650, kemudian available-nya sebesar 1271. Nah, di sini kita lihat dulu dia apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Di sini 0-nya dia benar lebih kecil dari 1. Nah, kita masuk ke angka yang kedua ini yaitu 6. 6 di sini dia tidak lebih kecil dari 2. Nah, maka dia di sini salah. Nit-nya itu dia tidak lebih kecil dari available. Maka di sini P1 tidak dapat dieksekusi dan akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu untuk yang P2. Nah, P2 di sini nit-nya diketahui tadi sebesar 0020. Kemudian available-nya tadi 1271. Nah, ini dia benar bahwa nit-nya lebih kecil dari available. Maka di sini P2 dapat dieksekusi. Kemudian kita ketahui juga untuk new available-nya atau available yang barunya itu dia sama dengan available lama yaitu 1271, kemudian ditambahkan dengan allocation-nya. Allocation dari P2 yaitu 1632. Nah, maka didapatkan new available-nya sebesar 28103. Itu dia menjumlahkan 1 tambah 2, kemudian 7 ditambah 3, 2 ditambah 6, dan 1 ditambah 1. Maka didapatkan new available-nya sebesar 2813. Selanjutnya untuk yang P3. P3 itu dia nit-nya sebesar 1002, kemudian available-nya sebesar 2813. Nah, di sini dia bisa dilihat bahwa nit-nya benar sudah lebih kecil sama dengan available, maka P3 dapat dieksekusi. Nah, kita ketahui juga untuk new available-nya itu dia sama dengan
available yang lama yaitu 28103 itu kita tambahkan dengan allocation dari P3 yaitu 1354. Nah, maka di sini 28103 ditambah dengan 1354 itu dia hasilnya sama dengan 311,15,7. Maka didapatkan new available-nya sebesar 311,15,7. Selanjutnya untuk yang P4 need-nya sebesar 0700, kemudian available-nya tadi didapatkan yang baru 311,15,7. Nah, di sini dia juga sudah benar bahwa need-nya lebih kecil sama dengan available, maka P4 dapat dieksekusi. Dan kemudian kita dapatkan juga untuk new available-nya, yaitu dia sama dengan 311,15,7 ditambah dengan allocation dari P4 yaitu 0050. Nah, maka ini dia sama dengan 311,27. Nah, kemudian di sini karena sudah selesai sampai P4, kembali lagi ke P1-nya karena P1-nya tadi belum bisa diproseskan. Maka di sini kita kembali ke P1. P1 tadi unitnya sebesar 0650. Kemudian sekarang untuk available-nya dia 311,27. Nah, ini dia setelah dicek ternyata dia sudah benar bahwa need-nya lebih kecil sama dengan available. Maka sekarang P1 dapat dieksekusi. Kemudian kita dapatkan juga untuk new available-nya, itu dia sama dengan 311,27 ditambahkan dengan available, maksud saya allocation dari P1 yaitu 0100. Maka available yang barunya didapatkan sebesar 312,27. Nah, dari sini bisa kita ketahui untuk urutan dari eksekusi prosesnya itu dia P0, kemudian P2, P3, P4, dan P1. Dan kemudian kita ketahui juga bahwa sistem itu dia dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, selanjutnya untuk yang bagian C, yaitu tadi terdapat request atau permintaan sebesar 0541 untuk P1. Nah, karena P1 ada permintaan penambahan sumber daya sebesar 0541, maka di sini kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu pengecekan mengenai request-nya, apakah dia sudah lebih kecil sama dengan need. Nah, request-nya tadi sebesar 0541, kemudian untuk need dari P1-nya tadi kita dapatkan sebesar 0650. Nah, ini kita cek satu-satu. 0-nya dia benar kecil sama dengan 0. Kemudian di sini 5, itu dia benar kecil dari sama dengan 6. Kemudian di sini 4, dia benar kecil dari sama dengan 5. Nah, kemudian di angka terakhir ini 1 ini dia tidak lebih kecil sama dengan 0. Nah, maka di sini dia salah bahwa request ini dia tidak lebih kecil sama dengan need. Nah, dari sini seharusnya kita sudah bisa mengetahui bahwa request dari P1 ini dia tidak dapat diproses lebih lanjut. Tapi untuk mengeceknya sekali lagi, kita akan lanjutkan untuk yang proses pengecekan yang kedua, yaitu requestnya apakah sudah lebih kecil sama dengan available. Nah, requestnya tadi dia sebesar 0541, kemudian available-nya diketahui tadi sebesar 1250. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk nolnya dia benar kecil dari sama dengan 1. Kemudian untuk angka yang kedua itu dia 5, ini dia tidak lebih kecil sama dengan 2. Nah, maka di sini dia juga salah bahwa request itu dia tidak lebih kecil sama dengan available. Nah, maka dengan begitu, dengan dilakukannya kedua pengecekan ini, bisa kita tahu bahwa dia kedua-duanya sama dengan tidak benar, maka tidak bisa kita lanjutkan untuk proses yang berikutnya. Maka dengan begitu, request sebesar 0541 untuk P1 ini dia tidak dapat dilakukan proses untuk permintaannya segera.
kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Ini dia tabelnya. Di sini bisa dilihat bahwa prosesnya ada 4, yaitu P1, P2, P3, dan P4, beserta arrival time dan juga burst time-nya masing-masing. Nah, yang pertama, di sini karena dia tadi disebutkan menggunakan algoritma SJF, dan SJF itu dia terbagi dua, yaitu non-prime time dan prime time, maka saya akan membuatkan keduanya. Nah, yang pertama di sini untuk yang SJF yang non-prime time terlebih dahulu, dimana di sini pada waktu ke-0 datanglah dia P1 dengan burst time-nya 7. Nah, maka di sini P1-nya akan diproses. Akan tetapi ketika proses P1 sedang berlangsung, yaitu pada waktu kedua, P2 muncul dengan burst time-nya sebesar 4. Kemudian pada waktu keempat, P3 muncul dengan burst time 1, dan pada waktu kelima, P4 muncul dengan burst time keempat. Nah, P1 yang tadi diproses, dia akan selesai pada waktu ke-7. Dan pada waktu ke-7 pula, P2, P3, dan P4 yang sudah masuk tadi, dia akan masuk ke dalam queue-nya, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa P3 dia memiliki burst time yang paling sedikit atau paling kecil, di mana P3 burst time-nya 1 dibandingkan dengan P2 dan P4 yang sama-sama memiliki burst time 4. Nah, maka di sini P3-nya yang akan diproses. P3 dengan burst time-nya 1 tadi akan diproses hingga selesai pada waktu ke-8. Kemudian pada waktu ke-8 yang masih ada dalam antrian yaitu dia P2 dan P4 dengan masing-masing burst time-nya sama yaitu 4. Nah, karena burst time-nya di sini dia sama, maka yang akan dilakukan atau dilanjutkan prosesnya dia tergantung mana yang lebih dulu masuk. Dimana tadi yang duluan masuk adalah P2, maka P2 lah yang akan diproses. P2 diproses hingga waktu yang ke-12 dia selesai. Kemudian pada waktu ke-12, P4 dengan burst time-nya 4 akan diproses juga hingga selesai pada waktu yang ke-16. Nah, kemudian di sini diketahui untuk waktu tunggunya. Untuk P1, dia datang pada waktu ke-0 dan langsung diproses, maka waktu tunggunya dia sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk yang P2 dia diproses pada waktu ke-8 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu kedua, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian untuk P3 dia diproses pada waktu ke-7 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-4, maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya untuk P4 diproses pada waktu ke-12 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5, maka 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka didapatkan jumlah waktu tunggunya yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 16. Maka kita ketahuilah rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya dia sama dengan 16 dibagi dengan 4. Itu sama dengan 4 satuan waktu. Nah, karena di sini kita sudah dapatkan untuk waktu tunggu dan juga rata-rata waktu tunggunya, maka selanjutnya di sini akan dicari untuk turnaround time dan juga untuk rata-rata dari turnaround time-nya sendiri. Nah, di sini untuk mencari turnaround time itu dia didapatkan dengan menjumlahkan, yaitu di sini waktu tunggu yang sudah kita dapatkan tadi, ini dia sudah saya tuliskan kembali, dan juga ditambahkan dengan burst time-nya. Nah, burst time-nya sudah kita dapatkan di tabelnya. Saya mulai dengan P1. P1 dia waktu tunggunya didapatkan sebesar 0 dan burst time-nya sebesar 7. Maka 0 ditambah 7 sama dengan 7. Kemudian untuk P2 waktu tunggunya itu dia sebesar 6, kemudian burst time-nya dia sebesar 4. Maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian untuk P3
dia waktu tunggunya yaitu dia sama dengan 3. Ini dia. Kemudian burst time-nya sama dengan 1. Nah, maka didapatkan turnaround time-nya yaitu 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Nah, kemudian P4 itu dia waktu tunggunya sebesar 7. Kemudian untuk burst time-nya sebesar 4. Maka 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, maka di sini sudah semua untuk turnaround time. Kita jumlahkan. Nah, didapatkan jumlahnya dari penjumlahan 7 ditambah 10 ditambah 4 ditambah dengan 11 itu dia sama dengan 32. Nah, maka di sini kita ketahui untuk rata-rata dari turnaround time-nya itu dia 32 itu jumlahnya dibagi dengan jumlah dari prosesnya itu ada 4. Maka 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, jika rata-rata turnaround time ini sudah dapat, maka untuk SJF yang non-prime time dia sudah selesai. Maka selanjutnya di sini akan dicari juga dia SJF yang prime time-nya. Sudah tadi yang non-prime time, maka di sini kita proses pula untuk yang prime time, yaitu dimulai dari waktu ke 0. P1 masuk ke dalam antrian dengan burst time-nya sebesar 7. Maka dia di sini langsung diproses P1. Nah, akan tetapi pada saat diproses, yaitu pada waktu kedua, P2 dia masuk ke dalam antrian, di mana di sini burst time-nya dia sebesar 4. Nah, karena di sini P2 burst time-nya lebih kecil daripada P1, P1 di sini burst time-nya sisa 5 karena dari waktu ke 0 hingga ke 2 dia sudah diproses sebesar 2. Jadi tinggal 5. Nah, di sini karena P2-nya lebih kecil burst time-nya, maka di sini P2 lah yang akan dilanjutkan untuk diproses. P2 diproses hingga kemudian pada waktu keempat muncul lagi P3, yaitu di sini P3 memiliki burst time sebesar 1. Nah, P2 yang tadi sedang diproses itu burst time-nya berkurang dari 4 menjadi 2 dan akan masuk ke dalam antrian sama seperti P1 tadi. Nah, di sini P3 karena merupakan burst time yang paling kecil, maka P3 akan diproses hingga dia selesai pada waktu kelima. Dan pada waktu kelima ini juga muncul proses yang baru yaitu P4 dengan burst time-nya 4. Nah, maka di sini yang dalam antrian dia ada P4 dengan burst time 4, P2 dengan burst time 2, dan P1 dengan burst time-nya 5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa P2 dia memiliki burst time yang paling kecil dibandingkan P4 dan P1. Maka P2 lah yang akan diproses hingga dia selesai pada waktu ke-7. Nah, pada waktu ke-7 ini yang masih dalam antrian itu dia ada P4 dengan burst time-nya 4 dan P1 dengan burst time-nya 5. Karena P4 burst time-nya lebih kecil, maka P4 akan diproses hingga dia selesai dari waktu 7 hingga ke 11. Nah, kemudian di sini pada waktu ke 11 yang masih dalam antrian dia adalah P1 dengan burst time-nya 5. Maka di sini P1 dia akan diproses hingga dia nanti selesai pada waktu yang ke-16. Maka di sini kita dapatkan untuk waktu tunggunya P1 itu dia tadi dimulaikan prosesnya pada waktu ke-0, kemudian dia diproses lagi pada waktu ke-11 dan masuk ke dalam antriannya pada waktu kedua. Maka dia P1 sama dengan 0 ditambah dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian untuk P2 itu dia diproses pada waktu ke-5 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-4. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya untuk P3 itu dia masuk ke dalam antrian pada waktu ke-4 dan dia langsung diproses hingga selesai. Maka di sini waktu tunggunya 4 dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya untuk P4 dia diproses pada waktu ke-7 dan masuk ke dalam antriannya pada waktu ke-5. Maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dengan begitu didapatkanlah jumlah dari waktu tunggunya itu sebesar 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2, yaitu 12. Nah, maka di sini bisa kita ketahui rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yaitu dia sama dengan 12 dibagi dengan 4, yaitu sama dengan 3 satuan waktu.
Nah, karena di sini untuk rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya untuk dari SJF yang prime time-nya sudah didapatkan, begitu pula waktu tunggu, maka selanjutnya di sini akan dicari yaitu dia turnaround time, sama seperti ya SJF yang non prime time tadi. Itu rumusnya waktu tunggu ditambah dengan burst time. Untuk P1 itu dia waktu tunggunya tadi didapatkan sebesar 9, kemudian burst time-nya sebesar 7. Maka 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian untuk P2 waktu tunggunya dia sebesar 1, kemudian burst time-nya sebesar 4, maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian untuk P3 waktu tunggunya sebesar 0 dan burst time-nya sebesar 1, maka 0 ditambah 1 dia sama dengan 1. Dan untuk yang P4 itu dia waktu tunggunya sebesar 2 dan burst time-nya sebesar 4, maka P4 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, di sini bisa kita cari jumlahnya, yaitu 16 ditambah dengan 5 ditambah dengan 1 ditambah dengan 6, yaitu dia sama dengan 28. Nah, kemudian kita ketahui rata-rata dari turnaround time-nya itu dia sama dengan 28 dibagi dengan 4, itu sama dengan 7. Nah, maka di sini untuk yang SJF prime time-nya dia juga sudah selesai. Nah, maka dengan begitu sudah selesai di sini untuk pembahasan saya mengenai UTS sistem operasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.